Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 13 ini kita akan belajar mengenai failover load balance. Di sini ada 10 materi pembahasan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni konsep failover dan load balance. Untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jika kita lihat pada gambar topologi, terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, yaitu ke ISP1 dan ISP2. Untuk yang failover, gambarannya ada satu ISP yang aktif dan satunya itu disable, yang mana dia tidak aktif tetapi dia akan menjadi backup. Jadi kalau ISP1 ini down atau bermasalah, maka nanti ISP2 akan aktif sebagai backup atau penggantinya. Lalu kalau yang load balance, kedua ISP-nya ini akan aktif. Selanjutnya, setting topologi. Untuk konfigurasi failover dan load balance, saya sudah menyiapkan 3 router, yaitu router ISP1, router ISP2, dan juga satu router yang bertindak sebagai customer. Untuk yang router ISP1, saya definisikan IP-nya 137.22, dan untuk yang ISP2, IP-nya 137.25. Lalu kita masuk ke Winbox router ISP1. Di sini klik menu IP, addresses, kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2, yaitu 192.168.1.1/24. Ini Ether 2, lalu apply, oke. Lalu masuk ke router ISP2, IP, addresses, Ethernya sama, IP-nya 172.168.1.1/24. Oke, di sini saya akan buat notes-nya. Oke, kemudian ke router customer-nya, saya login dulu. Nah, di sini IP dynamic-nya saya akan ubah jadi static supaya IP-nya itu tetap. Langsung saja kita ketikkan dengan perintah IP DHCP client remove number sama dengan 0, karena dia pasti akan berada di number 0. Pastikan IP address-nya sudah hilang. Lalu kita coba IP next for print. Nah, di sini sudah benar dia memiliki dua ether tetangga. Kemudian kita tambahkan saja IP-nya dengan IP address address sama dengan, saya akan beri 192.168.1.2/24. Spasi interface-nya ether 1. Lalu untuk yang ether 2, IP-nya 172.168.1.2/24. Oke, jadi nanti router customer ini bisa internetan dengan dua jalur internet. Selanjutnya, add default route pada router customer. Di sini saya akan tambahkan default route supaya router customer ini bisa internetan. Karena failover dan load balance itu dua ISP, maka untuk gateway-nya kita sesuaikan saja dengan ISP-nya. Langsung saja, pertama kita ke router ISP1 dulu. Klik IP, firewall, bagian NAT, add, sign-nya SRC NAT, out interface-nya ether 1. Action-nya masquerade, apply, oke. Lalu kita masuk ke Winbox router customer-nya. Di sini saya masuk via router ISP, jadi untuk bisa masuk kalian perlu aktifkan dulu fitur roamnya. Nah, pertama kita akan pastikan dulu router customer ini bisa ping ke gateway-nya. Kita coba ping 172.168.1.1. Oke, di sini bisa. Lalu coba ping 192.168.1.1. Dan di sini juga bisa. Artinya baik IP maupun gateway di customer ini sudah terisi. Lalu kita masuk ke routing table-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan default route-nya. Klik add. Untuk DST address-nya biarkan saja. Lalu untuk gateway-nya, jika kita gunakan jalur ISP1, maka di sini tuliskan IP-nya 192.168.1.1. Apply. Oke. Kita tambahkan lagi gateway-nya, gunakan jalur ISP2, yaitu 172.168.1.1. Apply. Oke. Maka di sini akan terdaftar status aktif static dan static, karena yang static ini bertindak sebagai backup-nya. Kemudian untuk konsep yang failover itu ISP1-nya kita disable, yang artinya nanti ini mati, maka backup-nya akan aktif. Di sini saya akan disable yang ISP2 saja. Lalu kita ke terminal. Kita coba ping 8888. Oke, di sini sudah bisa. Coba cek IP DNS. Ini masih kosong, jadi kita tambahkan saja. Kita cek lagi. Oke, sudah ada. Jadi jika kita ping 88 ini berhasil, dan juga ping google.com, di sini juga berhasil.
Kemudian saya akan tambahkan 2 VPC untuk jaringan lokal router customer-nya. Di sini kita hubungkan ke router customer-nya. Oke, lalu masuk ke Winbox Customer. Di sini karena interface-nya ada 2, maka kita akan gabungkan saja dengan bridge. Klik menu bridge, add. Untuk namanya saya beri nama bridge strip heavy. Apply. Oke. Lalu ke ports. Sini tambahkan Ether 3. Apply. Oke. Tambahkan lagi Ether 4. Apply. Oke. Lalu klik IP, addresses. Di sini tambahkan IP yang mengarah ke lokalnya. Saya ingin IP-nya itu 10.10.10.1/24. Ethernya pilih yang bridge. Apply. Oke. Lanjut kita setting di IP, DHCP server. Kita klik DHCP setup, pilih yang bridge. Next, ini next saja sampai selesai. Jika sudah, langsung saja masuk ke VPC satunya. Kita request IP DHCP. Di sini dia mendapat IP 10.254. Lalu VPC 2 kita request IP DHCP. Oke, di sini dia mendapat IP 10.253. Kemudian supaya VPC-nya ini bisa internetan, kita akan setting firewall NAT-nya. Langsung saja masuk ke Winbox Customer-nya. Klik IP, firewall, NAT, add. Untuk chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade, apply, lalu copy, out interface-nya ubah ke Ether 2, apply, oke. Jadi di sini ada 2 firewall NAT, dan jika kita coba ping ke internet, di VPC 1 ini bisa. Kita coba di VPC 2, dan di sini dia juga bisa. Selanjutnya konfigurasi failover. Nah, cara kerja dari failover itu kan hanya satu USB yang aktif dan satunya itu menjadi backup. Maka untuk memainkan failover supaya lebih luas, kita perlu yang namanya parameter distance. Yang mana distance ini mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Artinya, semakin besar nilai parameter distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan, masuk Winbox Customer-nya, klik IP, root. Di sini jika kita enable ESP2-nya, maka ESP2 ini menjadi backup dan statusnya akan static saja. Nah, nanti saya akan buat supaya ESP2-nya ini menjadi aktif static. Saya akan ubah parameter ESP1-nya menjadi lebih besar. Sini klik 2 kali. Di bagian distance-nya saya akan tambahkan semisal di sini 10. Apply. Oke. Nah, maka jalur internetnya itu akan berpindah langsung ke ESP2. Dan jika ingin menggunakan jalur ESP1 lagi, maka di ESP2 kita tambahkan lagi distance-nya. Akan tetapi jika distance-nya itu sama, maka by default MikroTik-nya sendiri yang akan menentukan prioritas yang akan digunakan. Jadi seperti itu cara memainkan failover dengan parameter. Selanjutnya cek gateway pada failover. Di materi ini terdapat suatu fitur di MikroTik yang namanya check gateway, yang mana ini bisa digunakan saat berjalannya failover. Akan tetapi sebelum itu kita masuk ke Winbox Router Customer dulu. Kita klik menu interface, pastikan semua interface-nya sudah aktif. Lalu coba cek juga routing table-nya. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan ialah ESP1 dan ESP2 menjadi backup. Inti dari fitur check gateway ini, ketika jalur utamanya terdisable, maka otomatis akan berpindah ke jalur yang kedua. Dan kesimpulannya, router customer ini senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita tanamkan check gateway di arah jalur ESP1. Di bagian check gateway ini terdapat 2 pilihan, yaitu ada ping dan ARP. Jika kita gunakan yang ping, maka nantinya router MikroTik ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Dan jika kita gunakan ARP, artinya nanti kita menggunakan menu ARP table. Di sini saya coba gunakan yang ping saja. Apply. Oke. Lalu kita masuk ke Winbox ESP1, klik IP, addresses. Di sini kita disable IP yang mengarah ke customer kita, yaitu yang 1.1 ini. Oke, di sini kita tunggu sekitar 10 detik. Nah, jika sudah, kita bisa lihat di Winbox Customer. Pada routing table-nya, informasi pada jalur ESP1 sudah berpindah ke ESP2. Artinya MikroTik kita sudah bisa otomatis mengalihkan jalur internet jika salah satu jalurnya bermasalah, karena kita sudah menggunakan fitur check gateway. Akan tetapi, jika kita tidak mengaktifkan fiturnya, maka nanti jalur internetnya akan tetap menggunakan ESP1.
Selanjutnya, konfigurasi load balance ICMP. Konsep dari load balance itu dual linknya aktif dan bisa difungsikan apabila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook menggunakan jalur pertama dan ke YouTube menggunakan jalur kedua. Nah, load balance dengan metode ICMP itu merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Langsung saja kita implementasikan. Sebelum itu kita masuk ke winbox dari ESP1-nya dulu, klik IP, addresses. Di sini IP-nya kita enable lagi. Kemudian ke winbox customer-nya, ini kita hapus dulu default root ESP1 dan 2-nya. Lalu klik add. Di sini untuk konfigurasi load balance kita akan tambahkan 2 gateway sekaligus. Jadi untuk DHC address-nya ini biarkan saja, lalu klik bagian ini. Di kolom pertama ini isikan ESP1 yaitu 192.168.1.1. Lalu di bawahnya gateway ESP2 yaitu 172.116.1.1. Jika sudah apply, oke. Nah, di sini sudah ada informasi aktif static. Artinya jika kita ingin terhubung ke internet, kita bisa menggunakan ESP1 dan ESP2. Langsung saja kita uji coba. VPC-nya saya matikan semua dulu. Nyalakan lagi. Oke, kita mulai dari VPC1 dulu. Kita akan uji coba dengan load balance ICMP. Kita request IP DHCP dulu. Oke, lalu coba ping 8888. Ini berhasil. Kita coba trace 88. Nah, di sini bisa kita lihat jalurnya. Yang pertama ke interface bridge, lalu lewat ke ESP1, kemudian kita terhubung ke internet. Coba cek di VPC2, request IP DHCP. Oke, coba ping 8888. Ini bisa, lalu trace 88. Maka di sini jalurnya akan sama seperti VPC1. Jadi itu contoh implementasi dari load balance ICMP. Tetapi karena ini sifatnya masih round robin atau 50-50, dia kadang ke ESP1, kadang juga ke ESP2. Maka kita masih belum tahu pasti mikrotiknya akan ke ESP1 atau ke ESP2. Selanjutnya trace route. Kita akan coba lakukan trace route dari mikrotik customer maupun dari kliennya. Dan jangan lupa untuk menonaktifkan Windows Defender Firewall-nya. Oke, sebelum itu kita ke router ESP2 dulu. Klik IP, Firewall, NAT, add, chain-nya SSH NAT, out interface-nya Ether1, dan action-nya Masquerade. Apply. Oke. Lalu ke winbox customer-nya, klik menu tools, lalu pilih yang trace route. Di sini jika kita coba ping ke internet, dia menggunakan IP ESP2. Lalu kita akan coba ping ke Facebook. Untuk IP-nya kalian bisa lihat dengan membuka command prompt, lalu jalankan sebagai administrator, lalu ketikkan nslookup.facebook.com seperti ini. Dan kalian bisa copy saja IP-nya, kemudian masukkan di bagian trace route to ini. Untuk protokolnya ICMP, di sini stop dulu, lalu start lagi. Bisa kita lihat kalau dari mikrotik ini ingin ke Facebook, maka dia juga menggunakan ESP2. Jadi itu cara trace route dari sisi mikrotik. Lalu untuk cara trace route dari sisi klien, kita bisa masuk dulu ke VPC1, lalu coba ping ke Facebook. Pastikan IP-nya ini benar ya. Dan di sini dia berhasil. Kemudian kita coba trace IP Facebook. Nah, di sini menggunakan ESP2 tetapi lewat interface bridge dulu. Jadi seperti itu cara trace route baik dari sisi mikrotik maupun dari sisi klien. Selanjutnya, kasus berbeda bandwidth pada ESP. Jadi di sini kita akan tentukan setiap ESP bandwidth-nya berbeda. Misal ESP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan ESP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Jadi bisa kita simpulkan ini 1:4. Langsung saja kita masuk ke window customer. Ini close dulu. Kita klik IP, routes. Di sini klik 2 kali default route-nya. Nah, karena tadi 1:4, maka di sini kita sediakan 5 kolom gateway-nya. Untuk kolom yang pertama itu isinya IP ESP1 yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk 4 ke bawah isikan IP ESP2. Jika sudah, apply. Oke. Kemudian klik tools, trace route. Kita akan coba ping ke YouTube. Saya copy IP-nya yang paling akhir ini. Kita paste. Coba start. Nah, di sini dia menggunakan ESP1. Untuk pengujian lainnya, kalian bisa lakukan trace route secara mandiri. Selanjutnya, konfigurasi load balance route rules. Jadi, route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address, yang mana kita bisa mendefinisikan semisal untuk VPC1 hanya menggunakan ESP1 untuk internetan, dan VPC2 hanya menggunakan ESP2 untuk internetan. Karena kita akan gunakan SRC address, maka VPC-nya harus kita ubah jadi static.
Jadi untuk IP VPC 1 saya akan definisikan 10.11 dan untuk VPC 2 IP-nya 10.12. Kita matikan dulu VPC-nya, lalu nyalakan lagi. Oke, pertama setting di VPC 1 IP 10.10.10.11/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.1/24. Lalu di VPC 2 IP 10.10.10.12/24. Gateway-nya 10.10.10.1/24. Kemudian kita ke window customer, klik IP, routes, default route-nya kita disable, lalu klik rules, add. Pertama kita definisikan IP VPC 1 yaitu 10.10.10.11. Lalu bagian tabelnya bebas, misal di sini saya isikan VPC 1, apply, oke, add lagi. Masukkan IP VPC 2 yaitu 10.10.10.12. Bagian tabelnya misal VPC 2, apply, oke. Nah, fungsi dari tabel ini yaitu ketika ada paket yang ingin internetan dan paket tersebut berasal dari IP 10.12, maka Mikrotiknya akan melihat routing table pada VPC 2. Kita coba ke bagian routes. Di bagian pojok kanan ini ada tanda panah ke bawah. Jika kita klik, di sini ada main, VPC 1 dan VPC 2. Jadi ini itu kelompok dari routing table-nya. Di sini masih kosong karena kita belum mengkonfigurasikan apapun. Kita kembali saja ke alt. Di sini kita tambahkan di bagian routing mark, kita pilih VPC 1. Nah, VPC 1 ini kan kalau kita ingin internetan harus menggunakan ESP1. Maka kita isikan gateway-nya dengan IP ESP1, yaitu 192.168.1.1. Apply, oke. Tambahkan lagi routing mark-nya. Pilih VPC 2, lalu gateway-nya isikan IP ESP2, yaitu 172.168.1.1. Apply, oke. Maka di sini sudah ada jalur internet yang keduanya sudah aktif. Jadi seperti itu cara konfigurasi load balance dengan metode route rules. Selanjutnya materi terakhir yakni konsep load balance firewall manager. Jadi firewall manager ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Semisal untuk akses HTTPS lewatnya harus menggunakan ESP1, sedangkan HTTP bolehnya lewat ESP2 saja. Maka kita bisa gunakan load balance firewall manager ini. Langsung saja buka window customer. Di sini saya hapus ataupun disable untuk bekas konfigurasi sebelumnya. Jika sudah, klik menu IP, firewall, lalu klik bagian manager. Nah, karena kita ingin VPC 1 itu akses internetnya menggunakan ESP1 dan VPC 2 menggunakan ESP2, maka kita akan buat dua manager. Kita buat yang VPC 1 dulu. Caranya gunakan yang pre-routing, lalu SRC address-nya isikan IP dari VPC 1, yaitu 10.10.10.11. Untuk action-nya pilih yang mark routing. Lalu untuk routing mark ini sama seperti sebelumnya, saya akan isikan dengan nama manager strip ESP1. Apply, lalu copy. Untuk routing mark-nya ubah jadi ESP2. Lalu SRC address-nya ubah jadi IP dari VPC 2, yaitu .12. Kita apply, oke. Kemudian klik IP, routes, klik add. Gateway-nya kita masukkan IP ESP1 dulu, 192.168.1.1. Lalu routing mark-nya pilih yang manager ESP1. Apply, lalu copy. Routing mark-nya ubah manager ESP2, lalu gateway-nya ubah IP ESP2, yaitu 172.168.1.1. Apply, oke. Nah, di sini statusnya sudah aktif. Kemudian ke menu firewall, di bagian NAT, add, chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 2, action-nya masquerade, apply, oke. Kita coba lakukan pengujian di VPC 1 dulu. Di sini coba ping 8888. Oke, berhasil. Coba trace 88. Nah, bisa kita lihat di sini untuk jalur internetnya lewat bridge dulu baru ke ESP1. Coba di VPC 2, ping 8888. Ini berhasil. Coba trace 88. Nah, maka di sini juga sama untuk jalurnya ke bridge dulu baru ke ESP2. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.